الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kepada para muhibbin, para pecinta ilmu hikmah, kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda sekalian berada. Baik, mari kita lanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Syamsul Ma'arif Kubro halaman 228. Qala al-Malif rahimallah wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min hawasi ayatul kursi as-sarifah, dan sebagian khasiat daripada ayat kursi yang mulia, anaman qara'aha naharon hafidhahullah ta'ala dalikal yaum. Bagi orang yang mau membaca ayat kursi pas waktu siang hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan memeliharanya pada hari itu, ya. Wa man qara'aha lailan hafidhahullah ta'ala fi lailatihi. Barang siapa yang membaca ayat kursi pada malam hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga, akan rawat orang tersebut pada malamnya. Jadi baca ayat kursi itu untuk tameng atau buat pemeliharaan kita biar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala, dari bahaya, dari semua penyakit, dari apa saja yang kita khawatirkan. Cukup Anda baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa syaa kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Itu kalau dibaca pada siang hari, Allah akan jaga Anda. Kalau dibaca malam hari, Allah akan jaga Anda pada malamnya, ya. Kalau dibaca siang hari, ya, seharian dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya atau musibah atau bencana. Wa min hawasi ayatul kursi, dan sebagian daripada khasiat ayat kursi, man qara'aha akiba kulli sholatin ghafarallahu dzunubahu. Barang siapa yang membaca ayat kursi pada atau setiap habis sholat fardu, jadi dibaca ayat kursi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Wa kafarallahu sayyi'atihi, dan Allah akan mengelebur semua kesalahannya ila sholatil ukhra, sampai sholat yang lain. Jadi ketika kita baca ayat kursi subuh, itu Allah akan ampuni dosa kita sampai duhur. Nanti kalau duhur kita wiridan baca ayat kursi lagi, maka kita akan diampuni sampai asar. Kalau asar kita baca ayat kursi lagi, nanti kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala sampai maghrib, ya. Jadi kalau kita baca ayat kursi waktu asar, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, hapus dosa dan kesalahan kita sampai maghrib. Kalau baca maghrib berarti kita diampuni sampai isya. Kalau kita baca isya, ya, setelah sholat isya baca ayat kursi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita sampai subuh, ya. Jadi bagi kita kaum ahli sunnah wal jamaah harus melanggengkan wirid. Jadi kalau bisa pas waktu setiap habis sholat, ya, selain astagfirullahaladzim seperti yang sudah kita pelajari di pas sholatan tentang wiridan yang kita
istiqomahkan, kita dawamkan, kita langgengkan setiap habis sholat ya. Itu khasiat ayat kursi. Kalau kita baca setiap habis sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita, kesalahan kita sampai sholat yang lain ya. Wa min khawasi ayatal kursi man qara'aha inda naumi kanat lau khirijan minasyaitonir rajim. Dan sebagian daripada khasiatnya ayat kursi bagi orang yang membacanya ketika dia mau tidur, maka itu akan menjadi tameng atau menjadi sebuah pelindung, dijaga Allah dari setan yang terkutuk. Jadi kalau bisa pas waktu mau tidur, kita itu biasakan untuk membaca ayat kursi biar kita tidak diganggu oleh setan ya. Wa min hawasi ayatal kursi man qara'aha inda ghadabihi wa nafala ala simalihi khonasas seitonuhu. Barang siapa yang membaca ayat kursi ya, ini sebagian khasiat daripada ayat kursi. Kalau di situ dibaca pas waktu dibacakan ayat kursi ketika ada orang yang lagi sedang marah atau marahan. Jadi Anda bacakan ayat kursi di sisinya orang yang lagi marah, atau pas waktu posisi Anda marah itu Anda bacakan ayat kursi. Kemudian Anda ini meludahkan ludah ke arah kirinya ya, ke arah kiri Anda, maka setannya ini nanti akan mundur. Wa adhaba anhu ghadbuhu, dan nanti akan hilang dari orang tersebut yang membaca ayat kursi adalah kemarahannya. Kemarahannya itu nanti akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, biidnillahi ta'ala. Jadi dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti kemarahannya itu nanti akan hilang. Ini adalah sebagian daripada ayat kursi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.